Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Howling Wind benar-benar tenggelam dalam kenangan. Saudara-saudari kita semua dapat merasakan bahwa guru tampaknya telah memutuskan semua ikatan di dunia, sendirian, terlepas dari dunia luar. Orang hanya bisa melihat ke atas, tapi tidak bisa benar-benar mendekat. Segera, dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya sering merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak berarti di mata guru. Guru sering berkata bahwa alasan guru seperti ini karena dia terlalu kesepian." Suyi mengerutkan bibirnya, berpikir. Hidupku yang kelima, memberi orang perasaan melewati langit dan bumi, tidak perlu khawatir, sangat misterius, dan sangat terpisah, bahkan murid-muridnya, semua bisa tidak terlalu dekat dengannya. Namun, guru memperlakukan kami dengan baik. Tiba-tiba, Rin Feng berkata dengan nada tegas, mantel dan mantelnya semua tertinggal di Gunung Lingsu tanpa rahasia. Harta yang dia temukan dalam perjalanannya keliling dunia, itu juga diserahkan kepada saudara-saudara kita, dan orang tuanya tidak pernah menuntut kita sebagai murid. Kamu juga tahu bahwa sebelum Tuan meninggalkan dunia abadi, bahkan 4 harta rahasia kacau yang dia kumpulkan dengan semua usaha dan waktunya ditinggalkan secara terpisah. Saudara-saudara kita dan saudara perempuan. Hal ini membuat kami para murid sering merasa was-was, khawatir kami akan gagal dalam kultivasi master. Omong-omong, dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Suyi, katakan padaku, bagaimana mungkin kamu menjadi tuanku? Ini bukan untuk menyangkal Suyi, tetapi untuk mengungkapkan kebingungan, dan ingin Suyi memberikan bukti kuat untuk membuktikannya. Suyi menyentuh hidungnya dan terdiam. Dia belum benar-benar mengintegrasikan dunia kelima, bagaimana dia bisa menjelaskan semua ini? Bahkan, tentang generasi kelima, dia jauh dari pengetahuan tentang Howling. Howling berkata, tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa Anda bukanlah tuannya, karena perahu yang menutupi langit mengenali identitas Anda. Itu. Suyi mengerti bahwa alasan Howling Wind menolak dirinya sejak awal adalah karena dia berpikir bahwa jarak antara dirinya dan generasi kelima terlalu besar. Tidak hanya kekuatannya yang berbeda, tetapi juga temperamen dan gaya kerja yang sama sekali berbeda. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika kapal yang menutupi langit mengenalinya, sulit bagi Howling untuk menerima bahwa dia adalah tuannya. Ini normal. Lagi pula, ada celah. Mata tajam Howling menatap Suyi, dan berkata dengan tidak senang, "Mengapa kamu tidak berbicara? Saya telah memberitahu Anda banyak hal, Anda tidak dapat memberi saya satu jawaban yang jelas." Suyi tersenyum dan berkata, "Sebelum membuktikan semua ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya benar-benar tuan Anda, apakah Anda akan menerimanya?" Melolong tampak ragu dan ragu. Karena dia benar-benar tidak bisa menghubungkan Suyi di depannya dengan master yang paling dia kagumi dan hormati. Bukan karena Suyi terlalu kuat, tapi dia sulit menerima tuan yang berani mengabaikan para dewa, dan dia akan menjadi seperti itu. Pemuda. Melihat ini, Suyi tidak mengatakan apa-apa, membalikkan telapak tangannya, dan peti mati pedang 6 inci muncul. Mata Howling menyusut, dan dia terkejut. Tidak diragukan lagi, Fu Tianzu tidak hanya mengenali identitas Suyi, tetapi juga pedangnya kembali ke pemilik aslinya. Di antara 9 rahasia kekacauan, pedang yang paling sulit diatur dan ganas berada di dekat pedang. Peti mati pedang 6 inci menekan keganasan pedang begitu dekat, jangan sampai kakak laki-laki senior akan menderita serangan balasan. Bahkan kakak senior pernah berkata bahwa jika bukan karena penindasan peti mati pedang 6 inci, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu menekannya. Pedang, apalagi pedang-pedang menyerah. Tapi sekarang, pedang itu sangat hangat. Kejinakan jatuh ke tangan Raja Abadi seperti Suyi, jadi bagaimana mungkin Howin Feng tidak tahu, apa artinya ini? Tapi sebelum Howling bisa berbicara, Suyi membuka telapak tangannya lagi, dan sebuah tanda muncul dari langit, berubah menjadi boneka pertempuran jiwa yang tinggi dan kekar. Sepasang mata acuh tak acuh dan dingin, tanpa perubahan suasana hati. Kabar. Kali ini, Howling tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan berseru, "Adik kamu masih hidup, hebat. Hebat." Wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan.
Tapi Leize tidak banyak menanggapi, dan berkata dengan suara serak, Tuan muda melolong, jiwa bawahanmu telah rusak parah, dan pikirannya bingung, tolong bersabarlah denganku. Dibandingkan dengan sebelumnya, Leize telah banyak pulih. Ini karena Sui telah mengumpulkan banyak keabadian baginya untuk memulihkan jiwa untuk waktu yang lama di masa lalu. Suara Tuan muda melolong angin, membuat mata Toin Feng memerah dan hidungnya masam. Dalam sekte, sang master melakukan perjalanan sepanjang tahun, dan naga melihat awal tetapi tidak melihat akhir. Sebaliknya, Leize lah yang sering menjaga makanan, pakaian, dan kehidupan sehari-hari saudara-saudaranya dengan cermat. Kakak-kakak mereka tidak pernah memperlakukan Leize sebagai boneka dingin, dan selalu menganggap Leize sebagai penatua di hati mereka. Sekarang, melihat Leize lagi, bagaimana Tu Feng tidak bersemangat. Menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara serak, Reber, pria itu dia. Apakah dia benar-benar tuanku? Leize berkata dengan suara serak, Tuan muda melolong, Anda tidak menghormati gelar Tuhan dalam kata-kata Anda, harap berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan Anda. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan Leize? Sui ini benar-benar tuannya. Tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, aku bukan tuannya. Sui berkata, Leize, kembali dan istirahat dulu. Ini. Sosok Leize melintas, berubah menjadi token dan jatuh ke telapak tangan Sui. Sui menatap Howling Feng dan berkata, kamu tidak perlu mengenaliku sekarang. Melolong terlihat bingung, ragu untuk berbicara. Apakah Anda mencoba mengatakan, karena saya adalah tuan Anda, mengapa seperti ini? Sui melihat sekilas pikiran Howling Feng. Iya. Howling mengangguk. Sui tersenyum dan berkata, ini terkait dengan reinkarnasi. Singkatnya, saya dalam kehidupan ini belum benar-benar mengintegrasikan kekuatan Taoisme milik tuanmu. Titik. Kata-kata adalah kekuatan Taoisme yang tertinggal di kehidupan sebelumnya. Howling mengerutkan kening, kenapa kedengarannya aneh? Sui berkata, ketika saya membangunkan kehidupan masa lalu saya, Anda tidak akan terkejut lagi dengan ini. Melolong terdiam. Sui tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan tenang memperbaiki lukanya. Pertempuran sengit sebelumnya dengan King Wu dan Gu Yunchan membuatnya terluka parah. Tulangnya hampir patah, dan organ dalamnya juga terluka parah. Bahkan Myriad Realmstri menunjukkan tanda-tanda layu karena kekuatannya akan segera habis. Menurut spekulasi, cedera semacam ini mungkin tidak akan pulih sepenuhnya dalam 10 hari setengah. Namun, dibandingkan dengan ini, setelah Perang Dunia I yang tragis, manfaat yang diberikan kepada Sui juga luar biasa. Tubuh, kultivasi, kekuatan Dao, dan bahkan roh, seolah-olah benar-benar hancur, mulai menyadari perombakan baru. Rasanya seperti patah dan berdiri, Phoenix Nirvana. Sui memiliki firasat kuat bahwa ketika dia pulih sepenuhnya, jalannya di tingkat Raja Abadi pasti akan memasuki tingkat kesempurnaan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, jarak Dao Taijing hanyalah sebuah peluang. Belum lama ini, Sui juga menetapkan tujuan untuk sepenuhnya mencapai level Taixuan sebelum jalan untuk menjadi dewa muncul. Transformasi yang diasah dalam pertempuran berdarah sekarang tidak diragukan lagi, berarti dia selangkah lebih dekat ke Taijing. Ini adalah rencana Sui. Berusahalah mencari keberuntungan untuk meningkatkan kultivasimu. Tidak ada cara lain. Waktu terus berjalan. Howling berdiri di atas kapal yang menutupi langit, terdiam lama, seolah memikirkan sesuatu. Buku sebab dan akibat terbang dan berputar di sekitar perahu yang menutupi langit. Baris tulisan muncul di salah satu halaman. Zhou tua, kamu jawab aku, kenapa kamu bodoh? Sudah lama kita tidak bertemu, kau tidak mau mengobrol denganku. Melihat perahu itu acuh tak acuh, buku sebab akibat tampak sangat tertekan, dan sebuah kalimat muncul di halaman, aduh, waktu tanpa ampun, yang paling bisa berubah adalah hati rakyatnya. Setelah itu, ia kembali ke sisi Sui dan terdiam. Saya tidak tahu berapa lama, Howling Feng tiba-tiba berkata, lalu kapan Anda akan membangunkan segalanya dari kehidupan Anda sebelumnya dan kembali ke kehidupan sebelumnya? Tuan yang saya kenal. Sui berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu pikir setelah aku menggabungkan ingatan kehidupanku sebelumnya,
aku masih akan menjadi master yang kamu kenal. Angin kaget sesaat, lalu seperti disambar petir, dan dia kehilangan jiwanya. Suyi menghela nafas singkatnya, kehidupan masa laluku adalah tuanmu, tidakkah kamu tahu apa artinya itu? Guru menghormatinya. Rinfeng gemetar seluruh, dan ekspresinya terus berubah, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Suyi tidak berkata apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat, misterius, dan terlepasnya Li Fuyu, dia sudah mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada reinkarnasi berikutnya? Tiba-tiba, Howling menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi aku tidak percaya. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, tidak baik menjadi emosional. Rinfeng menatap Suyi, aku hanya bertanya padamu, kapan kamu bisa membangunkan semua tentang tuanku? Suyi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, membangkitkan karma kehidupan masa lalu juga membutuhkan kesempatan, mungkin ada hubungannya dengan terobosan dalam kultivasi. Mungkin itu ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu, semuanya sulit untuk dikatakan. Kesempatan-kesempatan. Melolong bergumam, berpikir keras. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu, matanya berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu berani pergi ke Gunung Lingsu? Suyi bertanya, apa maksudmu dengan berani? Howling menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan menjelaskan, pada awal akhir Tai Huang, Gunung Lingsu dihantam oleh Yang Mulia Dewa Tian Huang, dan kerusakannya parah. Selain itu, saya katakan sebelumnya bahwa Tian Huang Shenzun meninggalkan penjara di sana, menahan antek-antek yang melayaninya. Itu ditutupi dengan kekuatan, aturan pemusnahan, yang ditinggalkan oleh Dewa Penghancur, dan telah lama menjadi tempat terlarang yang sangat berbahaya. Pada akhirnya, matanya menjadi sedih. Sejujurnya, aturan diam sangat tabu, bahkan aku tidak akan berani masuk dengan gegabah, kalau tidak, The Sky Covering Boat tidak bisa menjaga jiwa ragaku. Gunung Lingsu awalnya adalah rumah leluhurnya, sama seperti rumahnya. Tapi karena suatu kecelakaan, dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa kembali untuk melihat. Rasa ini membuat Toin Feng merasa marah dan marah setiap saat saya memikirkannya, kecewa. Dan Suyi, pada saat ini, akhirnya mengerti arti dari Howling Wind. Dalam 10 hari, jauh di Laut Cina Timur, di bawah langit yang suram, kabut memenuhi udara. Aduh! Perahu yang menutupi langit muncul dari udara tipis membawa Suyi dan Howling Wind. Sudah lama sekali aku tidak ke tempat ini, sudah lama sekali sampai aku lupa berapa tahun yang lalu terakhir kali aku kembali. Melolong tampak bingung. Pengembara pulang, dekat dengan nostalgia. Tapi baginya, tiba di Gunung Lingsu hanya akan membangkitkan kesedihan yang tak berujung, jadi dia tidak pernah kembali untuk waktu yang lama. Suyi berkata dengan kata lain, kamu tidak tahu, bagaimana Gunung Lingsu berubah selama bertahun-tahun. Howling mengangguk dan berkata, itu sebabnya saya tidak menyarankan Anda pergi ke sana dengan terburu-buru. Dia benar-benar berkonflik. Diharapkan setelah Suyi memasuki Gunung Lingsu, dia dapat tersentuh oleh pemandangan itu dan memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan ingatan kehidupan masa lalunya. Saya khawatir Gunung Lingsu akan terlalu berbahaya dan Suyi akan mengalami kecelakaan. Suyi tersenyum dan berkata, saya sangat tertarik dengan prasasti kacau yang Anda sebutkan, dan saya juga ingin melihat apakah saya masih dapat menemukannya dari Gunung Lingsu. Barang-barang yang membawa kenangan dari kehidupan masa lalu. Karena itu, Anda tidak perlu lagi membujuk. Dalam 10 hari, lukanya sembuh total. Dan, tidak seperti yang dia harapkan, dia mencapai perubahan kelahiran kembali di seluruh tubuhnya, dan kultivasinya mencapai kesempurnaan negeri ajaib dalam satu gerakan. Dari mulut Howling, dia telah belajar banyak hal yang berkaitan dengan Gunung Lingsu, dan dia sudah lama penasaran, jadi dia memutuskan untuk datang dan berkunjung. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Setelah memasuki Gunung Lingsu, aku tidak akan bisa membantumu. Howling berkata, menunjuk ke tempat yang sangat jauh, di tempat itu 800 mil jauh di dalam kabut, ada saluran ruang angkasa yang terbuka di kehampaan, dan itu ditempatkan di periode liar. Tianzu bisa memasukinya. Namun, sejak penghancuran Gunung Lingsu, siapapun dapat masuk,
selama mereka tidak takut terkena aturan pemusnahan yang ditinggalkan oleh Dewa Penghancur. Su Yi mengangguk. Su Yi terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, tubuh jiwa Howling tiba-tiba menghilang di perahu yang menutupi langit, dan perahu yang menutupi langit itu tiba-tiba menyusut berkali-kali, berubah menjadi seukuran buah kenari, dan tergantung di depan Su Yi. Dia mengangkat tangannya untuk menyimpan harta ini, lalu berjalan menuju kedalaman kabut. Ketika Lin Feng membuktikan Dao dan menjadi dewa, dia menderita konspirasi antek-antek di bawah Dewa Sunyi Surgawi, sehingga tubuh Dao runtuh dan hampir mati. Menurut Howling Wind, begitu dia menemukan kekuatan pemusnahan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Dewa Tian Huang, sinar jiwa ini tidak dapat dipertahankan. Karena itu, selama bertahun-tahun di masa lalu, dia tidak pernah menginjakkan kaki di Gunung Lingsu lagi. Namun, Su Yi tidak pernah bermaksud membiarkan Howling membantu. Su Yi melewatinya tanpa menghadapi bahaya apapun. Dalam waktu singkat, saya melihat ada celah ruang dengan jarak ribuan kaki di kekosongan. Kabut tebal menutupinya di sana, membuat celah itu menjulang. Tidak diragukan lagi, itu adalah pintu masuk ke Gunung Lingsu. Pada saat ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya, Li Fuyu. Orang seperti apa kehidupan kelimanya? Si kera tua pernah berkata bahwa dia juga peri pedang paling misterius dan terpisah di era tandus. Mengambang adalah nenek moyang segala sesuatu, dan benda bukanlah benda. Dari sinilah namanya berasal. Di era liar, orang abadi biasa tidak tahu nama Li Fuyu sama sekali, seperti jalan tanpa nama. Di mata Kaisar Taijing, senior Li Fuyu jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat diatasi. Dia pernah dianggap sebagai peri di langit, seorang tukang perahu. Juga meninggalkan perahu apung di tepi Laut Cina Timur, tidak peduli siapa itu, selama disetujui oleh perahu apung, ia dapat membawa perahu ini ke tempatnya retret latihan, Gunung Lingsu. Bahkan bangunan kitab suci yang dia tinggalkan di Gunung Lingsu dianggap sebagai rumah harta karun pertama di alam liar. Di era Tai Huang, dunia mungkin dihormati oleh orang-orang Taijing, tetapi Li Fuyu adalah satu-satunya yang berada di atas Taijing. Di mata murid Li Fuyu, Kaisar Pedang Angin Melolong, sebagai tuannya, Li Fuyu juga sangat misterius. Sebagai perbandingan, dalam kehidupan Su Yi sebelumnya, Guanzu adalah yang paling berpikiran terbuka dan nyaman, Shenmu adalah yang paling berbakat, dan Wang Ye yang paling mendominasi. Li Fuyu dapat digambarkan sebagai sosok yang transenden dan misterius. Segala sesuatu tentang dia masih menjadi misteri hingga hari ini. Dan sekarang, Su Yi menyadari bahwa dia hampir mengungkap misteri ini. Tanpa ragu, Su Yi berjalan lurus ke kejauhan. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut, mengenakan mantel bulu, dengan mata cekung, dan tubuhnya dipenuhi dengan atmosfer kuat kelas Taiwu. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah Raja Abadi. Tapi untuk Su Yi hari ini, kekuatan ini bisa diabaikan sama sekali. Apakah Anda dari Istana Abadi Bixiao? Su Yi sedikit terkejut. Dari pakaian pihak lain, dia mengenali bahwa orang-orang ini berasal dari Istana Abadi Bixiao, kekuatan raksasa di Laut Cina Timur. Pendiri sekte ini adalah salah satu musuh keenam Su Yi, Kaisar Langit, Chu Sentong. Penglihatanmu tidak buruk. Pria tua berjanggut itu memandang Su Yi dari atas ke bawah, dengan sikap yang sangat tertutup, dan berkata dengan acuh tak acuh, tempat ini telah ditetapkan sebagai tempat terlarang olehku, Yang Mulia, tolong kembali. Sekilas, dia bisa melihat bahwa aura pemuda ini hambar, tetapi dia juga memiliki Taoisme tingkat Raja Abadi, jelas karakter yang tidak biasa. Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang tidak sopan. Jika dia adalah karakter kecil lainnya, dia akan ditampar sampai mati dan dibuang ke laut. Su Yi tersenyum dan berkata, sejauh yang saya tahu, ini adalah pintu masuk ke Gunung Lingsu, bukan situs Istana Abadi Bixiao. Salah, jika tidak, apapun statusmu, hari ini kamu akan mengalami nasib buruk. Nadanya penuh ancaman. Su Yi mendengus tidak setuju, dan kemudian tiba-tiba berkata apakah kamu bekerja untuk Dewa Kehancuran? Mata lelaki tua berjanggut itu tiba-tiba menunjukkan sinar yang menakutkan, dan berkata, siapa kamu?
Beraninya kamu menanyakan rahasia faksiku. Berbicara, dia melambaikan tangannya, blokir tempat ini, jangan biarkan dia kabur. Iya. 7 atau 8 Raja Abadi dikirim dan dipindahkan ke arah yang berbeda, sepenuhnya menghalangi mundurnya Su Yi ke segala arah. Su Yi menutup mata, Yun dan Feng tertawa kecil. Jangan gugup, biarkan aku menebak, apakah putra Dewa Jin Zuliu juga datang? Pria tua berjenggot itu tertegun sejenak, dan tampak tidak percaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Ledakan. Ketika dia berbicara, dia mengambil langkah maju, dan Taoisme tingkat Taiwu di tubuhnya berjalan, dan paksaan yang mengerikan menyapu dan menyebar, mengunci Su Yi dengan kuat. Su Yi berkata pada dirinya sendiri, sepertinya tebakanku benar. Tujuan kedatanganmu ke sini adalah untuk membuka penjara yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Dewa Tian Huang dan membiarkan antek-antek itu keluar. Dia menemukan jawabannya. Selama percakapan dengan Howling Lin 10 hari yang lalu, dia telah menyimpulkan bahwa di belakang paviliun abadi Penglai berdiri Dewa Hao Yu, dan putra Dewa Gong Yang Yu adalah dewa keturunan Hao Yu. Pada saat itu, dia juga memikirkan apakah akan ada pasukan Xiandao yang melayani Tian Huang Gatzun yang akan pergi ke Gunung Lingsu untuk membuka penjara dan membebaskan antek-antek yang dipenjara. Dan sekarang, semuanya menjadi kenyataan. Di belakang istana abadi Bixiao, berdiri Tian Huang Shenzun, dan putra Dewa Jin Zuliu adalah keturunan Tian Huang Shenzun. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut itu jelas menyadari ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba menembak. Ledakan. Kekosongan di dekatnya tiba-tiba runtuh dan terbakar. Langit dan bumi diwarnai dengan api biru yang menyilaukan. Kekuatan peringkat Taiwu membuat raja-raja abadi di istana abadi Bixiao di dekatnya mati lemas, dan hati mereka bergetar, dan mereka menatap Su Yi seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Itu adalah barang antik tua dari istana abadi Bixiao mereka yang sudah lama tidak dilahirkan. Dia telah membuktikan peringkat Dao Taiwu sejak era kejatuhan abadi. Segera, biarkan adegan mengejutkan mereka terjadi. Selanjutnya, barang antik tua dari istana abadi Bixiao direnggut tak terkendali dari udara, diseret ke pemuda itu seperti ayam. Ini. Semua orang tercengang, kepala mereka linglung, bagaimana situasinya? Siapa yang bisa bilang ini Raja Peri? Ini sungguh keterlaluan. Sepertinya tempat ini sama dengan Laut Es Yuanci. Kekuatan aturan pemusnahan yang tercakup dapat menutupi ancaman kekuatan bencana, sehingga Anda, karakter Taiwu level, berani menembak begitu tidak bermoral. Su Yi meremas leher lelaki tua itu dengan janggutnya dengan satu tangan, dan menatap ke langit. Kabut abu-abu seperti tabu tetap ada di sekitar celah ruang dengan jangkauan ribuan meter. Seperti cahaya ilahi magnetik primordial, itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh para dewa. Namun, kabut abu-abu bahkan lebih aneh dan menyusup, memengaruhi kekuatan Zhou di langit ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan pemusnahan, yang dikuasai oleh Yang Mulia Dewa Tian Huang, sebuah aturan era yang hanya dapat dikendalikan oleh para dewa. Selain itu, mungkin juga terkait dengan perubahan yang diperhatikan Sining. Kekuatan para dewa dan bencana di Zhou mulai melemah, sehingga karakter level Taiwu berani muncul. Su Yi berbisik. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat langsung ke pria tua dengan janggut di tangannya, dan yang terakhir sudah gemetar ketakutan, dan wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan. Aku hanya bisa memikirkan seseorang. Su Yi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.